Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa di Angkatan 10, khusus di program studi manajemen Universitas Terbuka Taiwan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah SWT yang mana kita pada hari ini masih bisa berkumpul di kelas pengantar bisnis pada malam hari ini. Bersyukur karena teman-teman masih dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Dan saya juga berdoa semoga pada malam hari ini kita akan diberkahi dengan berkah kebaikan, bisa diskusi dengan baik, dan bisa mendapatkan berkah ilmu yang positif bagi kita semua. Amin. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Mungkin ada beberapa teman yang masih dalam perjalanan menuju kelas, tapi nggak apa-apa. Seperti biasa kita nanti akan menyesuaikan saja. Dan pada malam hari ini juga modulnya juga saya pikir teman-teman sudah megang semua, dan PowerPoint-nya juga sudah kita share dan kita sudah diskusikan di awal. Baik, pada malam hari ini kita akan diskusi berkaitan dengan modul 5, yaitu manajemen bisnis dan organisasi pada pasar sekarang. Ketika berbicara bisnis, di sini dijelaskan bahwa bisnis dapat berjalan dengan baik bila dikelola dengan baik oleh orang-orang yang memiliki kompetensi sebagai pengelola bisnis. Untuk mencapai tujuan organisasi, perusahaan harus memiliki peralatan dan bahan baku untuk menghasilkan produk yang ditawarkan ke pasar. Karyawan harus membuat barang atau memberikan layanan kepada pelanggan, dan sumber daya keuangan atau modal digunakan untuk membeli barang dan layanan, membayar karyawan, dan mengoperasikan bisnis secara umum. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu atau beberapa manajer atau pengelola untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan pekerjaan agar pekerjaan berjalan dengan baik. Selain itu, bisnis juga memerlukan yang namanya struktur organisasi yang berpengaruh dalam membuat keputusan, dalam menanggapi permasalahan yang ada dan memenuhi sikap karyawan terhadap organisasi atau pekerjaannya. Struktur yang tepat akan dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan efisiensi. Perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama biasanya saja memiliki struktur yang berbeda. Jadi gini teman-teman, untuk modul 5 ini membahas mengenai manajemen dan organisasi yang diperlukan dalam mengelola bisnis. Setelah memahami kepemilikan bisnis, maka dalam modul ini juga akan memaparkan bagaimana cara mengelola dan mengorganisasi bisnis. Pada modul 5 ini meliputi 2 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar pertama yang membahas mengenai masalah manajemen, yang meliputi pembahasan mengenai pengertian manajemen, fungsi jenis peran, dan keahlian dalam manajemen dan manajemen strategis. Sementara itu, kegiatan belajar kedua membahas mengenai organisasi pada masa sekarang. Kegiatan belajar 2 ini meliputi pembahasan mengenai bentuk dasar struktur organisasi, struktur dan model organisasi, dan organisasi yang berubah untuk beradaptasi. Selanjutnya peserta ini setelah memahami dari modul ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan berbagai konsep manajemen atau pengelolaan, dan menjelaskan berbagai bentuk dan model struktur organisasi yang tepat bagi organisasi bisnis dalam menghadapi berbagai perubahan. Nah, itu sekilas berkaitan dengan modul 5, yang mana dalam modul ini, kalau sudah kita selesai berdiskusi dan menjelaskan berkaitan dengan isi modul ini,
Jadi harapannya mahasiswa itu mampu menjelaskan siapa sih manajer, siapakah manajer itu, terus fungsi dan peran, terus manajemen strategisnya seperti apa, bentuk dasar struktur organisasi itu seperti apa, sampai di menjelaskan organisasi yang sering berubah-ubah, beradaptasi terhadap perubahan, menjelaskan hubungan organisasi, budaya, dan kinerja organisasi. Nah, nanti pada kelas ini harapan saya rekan-rekan akan lebih aktif dalam diskusi. Ingat, kita di sini adalah belajar. Jadi untuk menjadi yang terbaik kita harus sering latihan. Jadi inilah kelas yang yang selalu kita nantikan, karena disinilah teman-teman akan belajar. Apakah itu belajar berkaitan mengenai mengelola manajemen maupun menjadi seorang pemimpin masa depan, hingga bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik. Baik, pada malam hari ini nanti akan dicoba di awal berkaitan dengan diskusi kita. Nanti akan ada beberapa teman dari kelompok yang akan presentasi pada malam hari ini. Ini kelompoknya nanti ada Mbak Nia Puri, ada Mbak Puji Astuti, ada Mbak Puspita, ada Mbak Rofiul, ada Mbak Yunia, ada Mas Rofi'i. Mungkin Mas Rofi'i agak lambat ya. Oke, waalaikumsalam Mbak Endang Rahayu. Monggo silakan bergabung. Baik, sampai sejauh ini suara saya masih masuk? Masih bisa didengar? Oke, baik. Silakan kepada kelompok yang mau yang bertugas pada malam hari ini, saya persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil ya? Kecil, Pak. Gak apa-apa, di sini memang hujan ya. Suaranya kasih agak besar dikit Mbak di mic-nya. Ya, Pak. Oke. Selamat malam Pak Nurul, selaku dosen manajemen UNTA yang saya hormati, dan selamat malam teman-teman yang hadir dalam kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini. Saya Yunia dari kelompok 4 yang beranggotakan Nia Putri Triana, Puji Astuti, Puspita Anggraini, Rofi Unsolena, dan Rofi akan mempresentasikan modul 5 yaitu tentang manajemen bisnis dan organisasi pada masa sekarang. Oh iya, sorry ya. Assalamualaikum Pak, jelas nggak Pak? Ya, sudah jelas. Tapi tadi suaranya nggak anu. Coba silakan. Slide-nya Pak. Ya? Ulangi lagi lah Pak. Ulangi lagi. Iya kan, ini suaranya nggak keluar tadi.
Coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nurul, selaku dosen manajemen UT yang saya hormati, dan selamat malam teman-teman yang hadir dalam kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini. Saya Yunia dari kelompok 4 yang beranggotakan Nia Pulisliana, Puji Astuti, Puspita Anggraini, Rofiul Soleha, Rofi, dan saya sendiri. Kami akan mempresentasikan modul 5, yaitu tentang manajemen bisnis dan organisasi pada pasar sekarang. Fungsi manajemen bisnis. Slide-nya, Pak. Fungsi manajemen bisnis, teman-teman bisa lihat pada modul 5.3. Kata manajemen bisnis berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Dan kata bisnis secara historis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, dari kata busy yang artinya sibuk, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi pengertian dari manajemen bisnis adalah segala cara pengaturan menyeluruh untuk melaksanakan usaha bisnis secara profesional serta dapat menghasilkan tujuan yang diimpikan dan mendatangkan keuntungan. Manajemen menurut Farrell et al. Tahun 2011, manajemen adalah proses yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien dalam lingkungan yang serba berubah. Saya akan menjelaskan pengertian efektif dan efisien. Efektif yaitu mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan efisien yaitu mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya minimum. Selanjutnya, pengertian manajer. Manajer adalah orang yang membuat segala sesuatu dan terlaksana dengan baik melalui orang lain. Menurut Robbins and Yates tahun 2011, manajer juga merupakan individu atau organisasi yang membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya organisasi dan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer juga dituntut mampu membuat keputusan mengenai semua kegiatan bisnis atau operasionalnya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen bersifat universal, artinya bukan hanya bisnis yang membutuhkan manajemen, melainkan semua organisasi, baik organisasi pemerintah, militer, dan berbagai organisasi sosial lainnya. Fungsi manajemen bisnis. Slide-nya, Pak. Salah satu aspek penting dalam mengelola bisnis adalah memahami budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota dan membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Budaya organisasi juga merupakan nilai, tradisi, keyakinan, filosofi, dan model peran bersama mengenai perilaku. Budaya korporasi. Budaya korporasi merupakan budaya organisasi yang ada pada semua organisasi dengan tidak membedakan ukuran, jenis, produk, dan keuntungan organisasi. Budaya organisasi dapat diekspresikan secara formal dan informal. Secara formal bisa melalui misi, kode etik, upacara atau ritual, dan sebagainya. Secara informal seperti pakaian kerja, kebiasaan kerja, kegiatan ekstra, dan sebagainya. Karakter utama, selanjutnya Pak. Karakter utama yang mampu menangkap budaya organisasi menurut Robbins and Yates tahun 2011 adalah 1. Inovasi dan menangani risiko. 2. Perhatian pada sesuatu dengan rinci. 3. Orientasi pada hasil. 4. Orientasi pada orang. 5. Orientasi pada tim. 6. Keagresifan. Dan 7. Stabilitas. Yang pertama, inovasi dalam menangani risiko.
yaitu kemampuan untuk berinovasi dan berani mengambil risiko dalam melaksanakan proses bisnisnya dalam organisasi. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Dengan berinovasi artinya mampu menemukan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Yang kedua, perhatian pada sesuatu dengan rinci, yaitu kemampuan karyawan untuk melakukan analisis, memperhatikan kesempurnaan, dan melakukan perhatian secara mendetail. Yang ketiga, orientasi pada hasil, yaitu kemampuan manajemen dalam mengambil, memfokuskan lebih pada hasil daripada teknik atau proses untuk mencapai hasil tersebut. Keempat, orientasi pada orang, yaitu perhatian manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih memperhatikan pengaruhnya kepada orang atau individu di dalam organisasi tersebut. Yang kelima, orientasi pada tim, yaitu penekanan perhatian manajemen lebih pada kegiatan tim daripada kegiatan individu. Keenam, keagresifan, yaitu tingkat keagresifan dan persaingan individu dalam melakukan pekerjaan. Keagresifan juga berarti sejauh mana orang bersikap dan kompetitif daripada santai. Kompetitif artinya aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok menurut Dan Rickman tahun 1993. Yang ketujuh, stabilitas, yaitu kegiatan organisasi yang lebih menekankan pada kondisi yang tetap atau status quo dan bukan pada pertumbuhannya. Selanjutnya, Pak. 5. Dimensi budaya menurut Hofstede. 1. Jarak kekuasaan, yang menunjukkan ketidaksamaan kekuasaan dari institut atau organisasi dalam masyarakat. Dalam organisasi, jarak kekuasaan dapat mempengaruhi banyaknya kelas atau tingkatan formal para pembuat keputusan dengan derajat sentralisasi kewenangan. Contohnya di Indonesia sendiri adanya budaya senioritas. Kedua, penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance, yang menunjukkan derajat ketidakpastian atau risiko yang dapat diterima dan ancaman dari situasi yang ambigu. Secara lebih khusus, hal ini berhubungan dengan cara masyarakat bersikap terhadap ketidakpastian di masa depan. Contohnya, masyarakat yang memiliki penghindaran ketidakpastian yang kuat menjaga kepercayaan dan perilaku yang ketat dan tidak toleran terhadap ide yang menyimpang, sedangkan masyarakat yang memiliki penghindaran ketidakpastian yang lemah menjaga suasana yang lebih santai daripada praktik dianggap lebih dari prinsip dan penyimpangan lebih dapat ditoleransi. Saya akan menjelaskan pengertian situasi yang ambigu, yaitu situasi yang menafsirkan lebih dari satu penafsiran. Yang ketiga, individualisme, yaitu yang memfokuskan pada unit operasi individual. Karyawan merupakan individu yang bebas dan seringkali mendefinisikan dirinya dari pandangan personal. Individualisme juga menekankan otonomi, nilai, martabat, dan perilaku individual. Contohnya, karyawan mengurus dirinya sendiri dan keluarganya secara mandiri. Yang keempat, maskulinitas atau masculinity, yaitu yang menunjukkan nilai-nilai etika dalam masyarakat dan sikap agresif, memiliki kesombongan, kesejahteraan, status sosial, dan prestasi atau capaian. Yang kelima, orientasi jangka panjang. Yang terkait dengan orientasi individu yang organisasi jangka panjang menyatakan bahwa waktu merupakan sumber daya yang tidak terbatas, dan mereka yang berorientasi jangka panjang pada umumnya merupakan individu yang sabar. Sedangkan individu yang berorientasi jangka pendek menyatakan bahwa waktu merupakan sumber daya terbatas, dan biasanya mereka merupakan individu yang tidak sabar. Fungsi budaya organisasi adalah membedakan atau mencirikan suatu organisasi yang berbeda dari organisasi lainnya. Budaya organisasi juga mencerminkan identitas anggota organisasi.
Hal ini akan membuat individu merasa bangga terhadap organisasinya dan giat bekerja dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi juga dapat menyusun komitmen anggota terhadap organisasi sehingga dapat membangun loyalitas dan kesetiaan pada organisasi. Organisasi juga mendorong stabilitas sistem sosial. Budaya organisasi juga sering disebut dengan shared meaning, yaitu berbagi makna, shared understanding, pemahaman bersama, atau collective mind, kepikiran kolektif. Oleh karena itu, ada sejumlah pendekatan untuk mendefinisikan organizational culture atau corporate culture. Menurut Garden, tahun 1991, Alain Tirsirotu yang mengusulkan pemahaman mengenai budaya organisasi dari kognitif perspektif dan ecological adaptationist perspektif. Dari pandangan kognitif, budaya merupakan sistem pengetahuan dari standar persepsi, keyakinan, evaluasi, dan tindakan. Dan dari pandangan ekologi, budaya tampak sebagai suatu sistem dari model perilaku yang ditransmisikan secara sosial yang berhubungan dengan masyarakat pada setting ekologi. Budaya teknologi dipandang sebagai sistem organisasi khusus dari asumsi bersama yang luas yang dapat meningkatkan model perilaku tertentu. Menurut Peterson et al. Tahun 2005, budaya organisasi merupakan seperangkat nilai dan norma yang dianut dan digunakan karyawan yang memberikan petunjuk dalam berinteraksi dengan rekan kerja, manajer, klien, atau pelanggan. Menurut Belau tahun 2007, budaya organisasi juga merupakan nilai sistem dan keyakinan bersama yang menghasilkan norma perilaku yang menyusun cara hidup dalam organisasi. Menurut Said tahun 1990, budaya organisasi merupakan fokus normatif yang mencoba menangkap nilai, keyakinan, dan asumsi anggota organisasi sebagai cara yang tepat untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku. Biasanya budaya organisasi dimanifestasikan ke dalam bentuk organisasi yang meliputi sikap, attitude, dan perilaku behavior. Dan hasil penelitian Gordon di Thompson tahun 1992 menyatakan bahwa budaya kuat yang diukur dengan konsistensi persepsi terhadap nilai-nilai organisasi merupakan prediktif bagi kinerja perusahaan jangka pendek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan materi selanjutnya tentang fungsi, jenis, peran, dan keahlian dalam manajemen akan dilanjutkan oleh Bapak Puji Astuti. Kepada Bapak Puji Astuti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nurul dan selamat malam teman-teman semuanya. Saya akan meneruskan presentasi modul 5 kegiatan belajar 1 dan silakan teman-teman bisa buka modul halaman 5.8 yaitu fungsi, jenis, peran, dan keahlian dalam manajemen. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing dengan kata manajemen ya. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap sumber daya keuangan manusia, fisik, informasi, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini terdapat fungsi perencanaan, yaitu perencanaan sendiri merupakan proses menentukan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana mencapainya. Semua organisasi atau perusahaan memerlukan perencanaan. Tidak terbatas pada jenis dan ukuran organisasi. Perencanaan memiliki 3 komponen, yaitu 1. Menentukan sasaran atau tujuan, kemudian mengembangkan strategi komprehensif untuk mencapai sasaran tersebut. Dan selanjutnya yaitu mendesain perencanaan operasional atau taktik untuk menerapkan strategi.
Organisasi atau perusahaan tidak dapat menguasai semua bidang yang terkait dengan proses operasionalnya seperti pengadaan bahan baku, pemasaran hasil produksi, penyediaan tenaga kerja, penyediaan dana atau modal, dan sebagainya. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi dituntut mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung kegiatan operasionalnya tersebut. Kemudian ada perencanaan organisasi dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu pertama, misi. Misi merupakan deklarasi atau pernyataan organisasi yang mendasar dan berisi tujuan dan filosofi dasar organisasi. Misi di sini harus misi yang baik harus mampu menjabarkan kalimat yang jelas dan singkat menjelaskan alasan keberadaan organisasi tersebut. Kemudian yaitu sasaran. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Sasaran ini berorientasi pada 3 hal, yaitu hal yang akan dicapai seperti keuangan, kepuasan pelanggan, dan kualitas produk. Target yang harus dicapai seperti volume penjualan dan kerangka waktu, yaitu periode waktu tercapainya sasaran organisasi atau perusahaan. Jadi keberhasilan dalam pencapaian sasaran harus selalu dievaluasi dan dianalisis, yaitu untuk mengetahui hal yang telah tercapai, seberapa besar tingkat pencapaiannya, dan kapan tercapainya sasaran, dan cara mencapai sasaran tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang diinginkan oleh organisasi yang diturunkan dari misi organisasi. Tujuan tersebut pada umumnya berhubungan dengan keuntungan, keunggulan bersaing, efisiensi, dan pertumbuhan. Jadi perbedaan prinsip antara sasaran dan tujuan adalah tujuan berada pada suatu cara yang dapat diukur. Yang selanjutnya yaitu fungsi perencanaan. Di sini ada beberapa fungsi perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan perencanaan jangka panjang beserta semua strategi untuk mencapai misi perusahaan atau organisasi. Mungkin teman-teman tahu apa itu artinya misi, ya, udah tahu definisi itu misi. Jadi dalam perencanaan strategis ini perusahaan pada umumnya mencapai 2 hingga 10 tahun ke depan. Yang kedua yaitu perencanaan taktis. Perencanaan taktis merupakan perencanaan jangka pendek yang disusun untuk mengimplementasikan kegiatan dan tujuan khusus dalam perencanaan strategis. Ini lebih pendek dari perencanaan strategis, ya. Perencanaan taktis merupakan perencanaan tahunan, yaitu 1 tahun atau kurang, yang membantu mencapai perencanaan strategisnya. Saya potong dulu Mbak ya, Mbak Puji. Mbak Puji masih dengar suara saya? Ya. Oke. Dengar Pak. Tadi saya ini mungkin kembali ke visi dan misi. Saya tertarik tuh. Tadi Mbak bilang berkaitan dengan misi. Kira-kira visi dan misi itu penjelasannya yang seperti apa ya? Kalau misi yaitu gimana? Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada misi juga.